Setiap malam adalah panggung bagi suara-suara yang tak semua telinga bisa pahami. Dan malam ini, panggungnya adalah rel tua. Berkarat, ditinggalkan, tapi konon masih bergemuruh oleh roda besi yang tak kasat mata. Kereta api yang tak pernah berhenti, begitu orang-orang menjulukinya. Sebuah misteri di mana logika tertinggal dan hanya keberanian yang bisa melintas. Aku, Raksa Adiwijaya, penyusur jejak dalam sunyi, pembaca pesan dari bisik-bisik malam. Sebelum kita masuk lebih dalam ke rel-rel yang tak semestinya dilalui, tekan tombol subscribe dan siapkan dirimu. Karena malam ini kita akan menumpang kereta yang tak terdaftar di papan jadwal manapun. Dan kita mungkin tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Di sebuah desa yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kota, ada satu jalur rel kereta tua yang terbujur panjang, membelah ladang, menembus hutan, dan hilang dalam kabut nostalgia. Jalur itu sudah mati, tak ada stasiun, tak ada sinyal, tapi beberapa warga bersumpah. Setiap malam sekitar pukul 2 pagi, mereka mendengar suara kereta, peluit panjang, deru roda besi di atas rel, dan getaran tanah yang nyata. Tapi ketika mereka keluar, tak ada apa-apa. Hanya rel tua, diam dan beku. Anak-anak mulai takut tidur dekat jendela. Para orang tua memasang sesajen di pinggir rel, dan desas-desus pun bermunculan. Apakah ini kereta arwah? Apakah rel itu menjadi jalur pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat? Laporan demi laporan masuk ke koran lokal dan sampai ke telingaku lewat sebuah surat tanpa pengirim. Hanya bertuliskan satu kalimat, kereta itu bukan hantu detektif, tapi orang-orang ingin kau percaya begitu. Dan saat aku menginjakkan kaki di rel itu untuk pertama kalinya, aku merasa tanahnya bergetar, seperti mengundang. Waktunya membongkar misteri yang terus berjalan, tapi tak pernah berhenti. Malam pertamaku menginap di desa itu disambut oleh kesunyian yang terlalu sempurna. Tapi menjelang pukul 2, bumi seperti berdenyut, jendela bergetar, tanah berdesir. Dan aku mendengar suara itu. Peluit panjang, derap logam menghantam rel, seperti kereta sungguhan. Tapi saat kulihat keluar, tak ada apapun. Aku bergegas ke rel bersama kepala dusun. Tak ada bekas ban, tak ada uap. Tapi di tanah berdebu itu, kulihat jejak sepatu bot. Bukan sepatu petugas kereta, tapi seperti milik pekerja tambang. Ada tambang di sekitar sini, tanyaku pada kepala dusun. Ia terdiam, lalu berbisik. Rel itu dulu milik perusahaan tambang swasta dan ditutup karena kecelakaan. Tapi mereka bilang tak boleh ada yang membongkar jalur itu. Suaranya bergetar, seolah takut pada sesuatu atau seseorang. Lalu malam berikutnya, seorang warga yang mencoba menaruh kamera di rel menghilang. Hanya kameranya yang ditemukan, hancur. Misteri ini bukan hanya tentang kereta. Ini tentang mereka yang tak ingin kebenaran sampai ke stasiun terakhir. Aku memutuskan menyusuri rel itu di siang hari, saat ketakutan tidur dan logika bisa bernafas. Setiap 500 meter, kutandai tiang tua dengan kapur merah. Di beberapa titik, kutemukan kabel baru, seperti bekas sistem kontrol. Di balik semak, tersembunyi kotak besi kecil, penuh kabel dan sakelar. Lalu aku menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Rel tua ini tersambung ke jalur kereta aktif sejauh 5 km. Jalur ilegal. Malamnya dengan kamera inframerah dan alat perekam suara, aku menunggu. Dan tepat pukul 2, dari balik pohon jati, muncullah kereta. Bukan hantu, bukan bayangan. Kereta sungguhan, tapi tidak ada penumpang. Kereta itu seperti hantu yang dikendalikan. Kupasang pelacak di salah satu gerbong, dan jejaknya
menuju sebuah gudang tua di balik bukit, tertulis milik perusahaan tambang Nusantara. Segalanya mulai terkuak. Kereta itu digunakan tengah malam untuk menyelundupkan sesuatu. Tapi apa? Gudang tua itu berdiri seperti penjaga rahasia. Dindingnya penuh lumut, namun di dalamnya denyut kehidupan haram berdetak. Aku menyusup malam itu, mengikuti kereta yang masuk tanpa suara. Di dalam kulihat mereka, para pria bertopeng hitam, mengangkat peti-peti besar dari gerbong. Bukan batu bara, bukan logistik, tapi logam-logam mahal, mesin-mesin kecil, bahkan koper berisi uang. Ini bukan sekadar penyelundupan, ini jaringan gelap. Di balik semua ini, dalangnya berdiri kepala operasional bekas tambang yang dulu dianggap mati, namanya Pak Ardana, yang katanya sudah pensiun dan menghilang. Ia melihatku dari atas tangga, tersenyum sinis. Kau bisa melihat keretanya, detektif. Tapi bisakah kau menghentikannya? Malam itu aku sempat terkepung, tapi berkat pelacak yang kupasang sebelumnya, tim kepolisian berhasil datang. Kereta berhenti, tapi misterinya masih mengalir seperti rel panjang. Tak semua jawaban ditemukan di stasiun terakhir. Pak Ardana ditangkap bersama jaringan penyelundup yang mengandalkan rel tua sebagai jalur rahasia. Ternyata jalur kereta itu dimodifikasi secara diam-diam. Kereta dikendalikan dari jauh dan hanya beroperasi tengah malam agar tak terdeteksi. Tapi ada satu hal yang masih menggangguku. Salah satu petugas mengaku bahwa rel itu pernah digunakan untuk mengangkut korban kecelakaan tambang yang ditutupi perusahaan. Konon, para korban dikubur diam-diam di sekitar rel. Dan malam pertama saat aku mendengar suara peluit itu, aku juga mendengar suara samar, yaitu, "Kau belum melihat semuanya." Apakah itu bisikan batinku? Atau jejak arwah yang ikut menyusup dalam kasus ini? Aku tak tahu. Tapi satu hal pasti, kegelapan tak selalu datang tanpa nama. Kadang ia menumpang kereta dan tak pernah berhenti. Setiap misteri menyisakan bayangan, seperti kereta yang meninggalkan lintasan sunyi meski tak lagi terdengar. Kadang, kebenaran tersembunyi di jalur yang dianggap mati. Kadang, suara-suara yang kita abaikan justru membawa pesan paling jujur. Rel tua itu mungkin akan dibongkar, tapi bagi mereka yang percaya, suara peluit itu akan terus bergema. Bukan karena hantu, tapi karena luka lama yang belum ditutup. Aku Raksa Adi Wijaya, sang pencari kebenaran yang tak pernah tidur, bahkan saat malam tampak lelap. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Dan ingat, jangan abaikan suara-suara kecil, karena bisa jadi mereka sedang berteriak sekeras-kerasnya.